sekarang agak diwaspadai Jaksa Agung. Enggak kerja sampai pagi ya rupanya ya. Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Ya. Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung ya. BPKP, KPK semua penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat. Jadi saudara, soalnya waktu saya minta mitra yang brengsek nggak ada yang angkat tangan ya sudah ya. Gue udah warning lo ya. Saya kira cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi harus saya bicara? Saudara-saudara, masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi. Makan paling gampang dikorupsi, ya. Dan kemarin saya dan Pak Tony Robbins ini kita ikut makan di salah satu sekolah. Dan ini dapur yang salah satu terbaik. Aku makan, saya akui karena ini apa itu? Dapurnya Polri. Yang agak baik Pak, saya kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian ketawa? Hah? Hah? Kenapa? Hah? Ya bagus dong, agak baik pun bagus. Daripada agak jelek, agak baik ya. Nasinya enak. Nasinya enak. Pulen. Saya curiga ini khusus untuk karena udah dapat info presiden mau datang.
Coba Kepala BIN adakan penyelidikan. Lain kali ya kalau saya datang, awas, jangan beritahu saya mau datang. Ini nasinya enak, saya akui, pulen, nggak kalah sama restoran Jepang. Kemudian apa itu? Tempe, apa tuh kemarin tuh? Hah? Orek tempe, enak sekali. Hanya kurang banyak. Tapi oke, ini anak-anak SMP. Kalau aku kan makannya lebih banyak. Kemudian sayurnya juga enak. Sayur labu campur jagung. Oke. Walaupun ya porsinya agak sedikit juga ya. Pak Tony sama saya makan, dia gede orangnya kan. Dia dalam hati, aduh kasihan anak Indonesia. Nah, masalah ayam. Bawa ke atas. Ayamnya bawa ke atas. Mana ada ayam? Bawa sini. Bawa sini. Taruh di depan situ. Halo semua, perkenalkan saya Nur Alia Rahman dengan NIM 63240368. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kebahasaan terhadap salah satu pidato tokoh nasional kita, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Analisis ini berfokus pada dinamika penggunaan bahasa Indonesia ragam lisan yang meliputi aspek kata baku, aras bahasa, efektivitas kalimat, hingga pemilihan diksi. Mari kita masuk ke poin pertama, yaitu analisis kata baku dan tidak baku. Ketika seseorang berbicara secara spontan atau impromptu, deviasi atau pergeseran kaidah tata bahasa seringkali tidak terhindarkan. Pada detik ke-17, berbicara mengatakan, "Enggak kerja sampai pagi ya rupanya ya." Di sini kata enggak merupakan bentuk tidak baku, di mana dalam KBBI bentuk bakunya adalah tidak. Selanjutnya, pada menit kedua detik 49, terdapat kutipan "Kue udah warning lu ya." Kata udah di sini merupakan pemendekan lisan atau sinkop yang statusnya tidak baku. Bentuk baku yang benar menurut kaidah kebahasaan bahasa Indonesia adalah sudah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam analisis seragam formal dan informal. Di sini kita melihat adanya fenomena style shifting atau pergeseran ragam bahasa antara formal dan informal di dalam satu forum kenegaraan yang sama. Ragam formal ditujukan pada menit ke-1 detik 31 saat beliau menyatakan, "Semua penegak hukum harus kita perkuat karena saya tidak mau NKRI dilecehkan." Kalimat ini memiliki struktur yang sangat tertata rapi, menggunakan kata ganti resmi seperti saya dan kita, serta menggunakan kosakata institusional. Namun, secara situasional, beliau bergeser ke ragam informal pada menit kedua detik 49 dengan kalimat, "Kue udah warning lu ya." Penggunaan kata ganti kue lu khas dialek Jakarta ini sangat kental dengan ragam pergaulan. Meski melanggar asas formalitas pidato presiden, hal ini tampaknya sengaja dilakukan pembicara sebagai strategi untuk memberikan penekanan peringatan secara santai namun menohok. Pada slide keempat, saya menemukan adanya kalimat tidak efektif yang disebabkan oleh kontaminasi struktur dan penumpukan konjungsi. Kasus pertama pada menit keempat detik 9, "Ini dapur yang salah satu terbaik aku makan. Saya akui." Kalimat ini rancu karena ada pengulangan subjek pronominal "aku" dan "saya" yang bertumpuk di akhir klausa.
Agar efektif, kalimatnya diperbaiki menjadi "Saya akui ini adalah salah satu dapur terbaik." Kasus kedua pada menit ke-4:43. Saya curiga ini khusus untuk karena sudah dapat info presiden mau datang. Terjadi pleonasme atau pemborosan kata akibat penumpukan kata depan untuk dan kata hubung karena. Secara berurutan, kalimat efektifnya adalah saya curiga ini dikhususkan karena mereka sudah mendapat informasi bahwa presiden akan datang. Sekarang kita beralih ke slide kelima, yaitu analisis diksi. Karakter utama dari pidato Presiden Prabowo adalah keberaniannya memilih kosakata yang ekspresif. Pertama, ada diksi bernuansa sarkasme atau kasar. Pada menit kedua detik 41, waktu saya minta mitra yang brengsek. Kata brengsek sangat tidak biasa muncul dalam pidato kepresidenan. Diksi tajam ini dipilih secara sadar untuk memproyeksikan kekesalan yang mendalam terhadap oknum yang tidak amanah. Kedua, beliau juga menggunakan diksi bernuansa populis atau kerakyatan pada menit ketiga detik 28. Makan bagi orang yang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Dibanding menggunakan frasa birokrasi seperti masyarakat prasejahtera, beliau lebih memilih frasa orang susah karena memiliki daya gugah emosional yang jauh lebih kuat di telinga masyarakat luas. Sebagai kesimpulan, kita dapat melihat bahwa pidato lisan Presiden Prabowo Subianto ini kaya akan kata tidak baku dan ragam informal karena sifatnya yang interaktif dan spontan. Dalam perspektif linguistik, banyaknya kalimat tidak efektif di dalam forum ini dapat ditoleransi karena maksud kalimat tersebut sangat terbantu oleh bahasa isyarat panggung, gerak tubuh, dan intonasi suara pembicaraan yang tegas. Dari segi diksi, beliau terbukti cenderung menghindari bahasa birokrasi yang kaku dan memilih kata-kata yang tajam, lugas, serta membumi agar pesan utamanya langsung menancap ke sanubari pendengar.